Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritma Radri Permadani, NIM 401210266 dari kelas Ekonomi Syariah I, akan menjelaskan tentang praktek haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memulai manasik ibadah haji atau umroh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan pelaksanaan hajinya dengan mengambil mikot di pemondokan Makkah. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram. Pertama, niat. Labbaika Allahumma hajjan, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua, mandi dan membersihkan diri. Yang ketiga, menggunakan wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, bukan pakaian ihram. Yang keempat, mencukur kumis atau jenggot, merapikan rambut, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan. Yang kelima, pakaian ihram pria, yaitu dua helai kain ihram berwarna putih dan tidak berjahit, yaitu untuk menutup bagian bawah atau dikenakan sebagai sarung disebut izar, dan satu helai kain lainnya digunakan sebagai selendang yang disebut ridho. Yang keenam, pakaian perempuan sama seperti pakaian yang digunakan untuk sholat. Pakaian ihram ini harus menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketujuh, ketika ihram diharamkan baginya melakukan perbuatan tertentu seperti memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki dan muka bagi perempuan, bersetubuh, menikah, melontarkan ucapan kotor, membunuh binatang dan tumbuhan, memotong rambut atau kuku dan lain-lain. Mabit di Mina. Sehari sebelum pelaksanaan wukuf, jamaah bermalam di Mina. Selanjutnya, wukuf. Wukuf adalah aktivitas yang membedakan antara haji dan umroh. Pada ibadah umroh, wukuf ditiadakan. Hal tersebut dikarenakan wukuf memiliki waktu tertentu, yaitu 9 Dzulhijjah, dan lokasinya adalah di Padang Arafah menuju Musdalifah. Wukuf di Arafah berakhir saat matahari terbenam, dan pada saat itu Anda diharuskan untuk berangkat ke Musdalifah. Selanjutnya, mabit di Musdalifah. Bila kamu dalam kondisi sehat, maka wajib bagimu melaksanakan mabit di Mina. Di tempat ini para jamaah mengambil kerikil untuk nantinya digunakan dalam lempar jumroh menuju Mina. Proses menuju Mina bisa dilakukan dengan menaiki kendaraan ataupun berjalan kaki. Jumroh Aqobah di Mina. Setibanya di Mina, menunggu giliran untuk proses jumroh dengan mengikuti arahan dari pembimbing. Tata cara jumroh Aqobah adalah melempar kerikil sebanyak 7 kali. Selanjutnya, tahallul awal dilakukan sebagai simbol telah melaksanakan jumroh Aqobah. Tahallul bagi laki-laki dengan memotong sebagian rambut kepala dimulai dari bagian kanan ke kiri. Bagi perempuan, hanya memotong bagian rambut kepala minimal 3 helai menuju Ka'bah untuk melakukan prosesi tawaf. Tawaf ifadah.
memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan. Tawaf ifadah yaitu aktivitas keliling Ka'bah sambil mengumandangkan talbiyah. Tawaf tersebut dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Prosesi tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik, naik ke Bukit Safa lalu menghadap ke Ka'bah hingga melihatnya. Setelah melaksanakan sa'i, dilanjut dengan menuju makam Ibrahim dan melaksanakan sholat sunnah makam Ibrahim. Pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu minum air zam-zam dan menuju tempat minum air zam-zam yang telah disediakan. Yang terakhir adalah tahallul tasani. Dengan selesai tawaf ifadah dan sa'i, berakhir kembali bertahallul secara sempurna, tahallul tasani, dan diperbolehkan